転生 Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas beberapa orang pesetra sihir atau penyihir yang ada kemungkinan atau berpotensi berada di tingkat arcane. Seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan, ngomongin lagi nih guys. Buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu ya. Kalau udah subscribe, lupa nyalain bell notification-nya biar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Oke, mantap. Share juga biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke guys, jadi seperti yang kita tahu, di dunia Black Clover sendiri, itu terdapat tingkatan untuk mengetahui daya tempur atau kekuatan sihir seseorang. Yang dimana tingkatan itu ada dari tingkat 9 sampai ke tingkat 0. Semakin kecil tingkatannya, maka semakin kuatlah daya tempur yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi di antara 10 tingkatan tersebut, ada satu tingkatan yang tidak bisa dikualifikasikan di antara 10 tingkatan tersebut guys, yaitu Arcane State atau tingkatan misterius. Arcane State sendiri sebelumnya udah pernah gue jelaskan ya, tapi nggak apa-apa, gue jelasin lagi. Arcane State adalah tingkatan yang dimana penggunanya memiliki kekuatan sihir yang tidak biasa atau tidak normal, dalam tanda kutip unik. Arcane State juga merupakan tingkatan yang memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan kekuatan iblis guys. Orang yang berada di tingkatan Arcane State biasanya memiliki kekuatan sihir yang dapat melawan hukum alam. Contohnya seperti sihir benang takdir milik Vanessa guys. Nah, di video kali ini gue sedikit memberikan kira-kira siapa aja ya orang-orang yang berpotensi kekuatan sihirnya itu berada di tingkatan Arcane State. Yang pertama ada Dorothy Ainsworth. Dorothy Ainsworth atau yang lebih kita kenal sebagai kapten dari skuad Kesatria Sihir Coral Peacock ini memiliki sihir unik yang bernama sihir mimpi atau Glamour World. Dengan sihir mimpinya ini, dia dapat membawa seseorang atau musuhnya masuk ke dalam dunia mimpi yang dia ciptakan guys. Bukan hanya menjebak seseorang ke dalam dunia mimpi saja, tapi dia juga dapat memanipulasi semua hal yang ada di mimpinya tersebut. Dan inilah yang membuat sihir dari Dorothy ini bisa dibilang sihir yang overpower guys. Dia bisa menciptakan apapun di dalam dunia mimpinya, bahkan makhluk hidup dan kekuatan sihir sekalipun bisa dia ciptakan guys. Masih ingatkah kalian pada anime Black Clover episode 151 pada saat momen Dorothy menjebak Kapten Yami masuk ke dalam dunia mimpinya? Di sini Dorothy menciptakan tiruan dari Kapten Yami, bahkan sihir kegelapannya pun juga bisa ditiru guys. Di episode 151 tersebut, dia juga mengatakan bahwa dengan sihirnya ini bukan tidak mungkin dia bisa menjebak iblis sekalipun. Nah, dari kekuatannya saja sudah jelas bahwa sihir Dorothy ini merupakan sihir yang melawan hukum alam. Karena dia bisa menciptakan dunianya sendiri, ditambah lagi sihirnya juga berpotensi untuk mengalahkan iblis guys. Maka itulah gue memasukkan Dorothy sebagai orang yang berpotensi atau berkemungkinan berada di tingkat arcane. Lanjut yang kedua, Real Bowmorty. Real Bowmorty adalah seorang kapten kesatria sihir dari skuad Azurdir, sekaligus kapten termuda di antara para kapten. Seperti yang kita tahu guys, Real memiliki painting magic atau sihir lukisan. Ya, seperti namanya, lukisan, Real bisa menciptakan apapun dengan sihirnya, hanya dengan melukis guys. Bahkan, Real dapat menggunakan banyak elemen sihir dari sihir lukisnya ini. Tapi nggak hanya sihir elemen aja, Real pun bisa menciptakan makhluk hidup layaknya monster-monster guys. Ya, intinya, semua bisa dia ciptakan dengan imajinasi lukisannya. Dan dengan kekuatannya inilah yang membuat dirinya berhasil menduduki posisi kapten kesatria sihir bahkan di usia yang muda. Bisa kalian bayangkan kan betapa overpowernya sihir Real. Semua tergantung dari imajinasinya aja. Dia bisa menciptakan apapun asalkan dia bisa melukisnya guys. Benar-benar sihir yang unik dan juga langka, dan tentunya melawan hukum alam. Maka dari itu, gue memasukkan Kapten Real ke dalam daftar orang yang berpotensi berada di tingkat arcane. Lanjut yang ketiga ada Raya. Seperti yang sudah kita tahu ya, Raya merupakan seorang elf yang tergabung ke dalam kelompok Byakuya no Magan. Setelah perang melawan elf dan iblis jagrat selesai, Raya merupakan salah satu elf yang masih hidup sampai saat ini guys. Dirinya berada di kerajaan Heart dan kemungkinan menjadi salah satu orang yang ikut dalam perang di kerajaan Spade. Seperti yang sudah kita tahu, Raya memiliki imitation magic atau sihir peniru. Ya, dengan sihirnya ini, Raya dapat mengcopy kemampuan sihir orang lain. Salah satu momen yang paling ikonik adalah pada saat Raya mengcopy sihir api salamander, serta mencoba mengcopy anti sihir, walaupun tentu saja akhirnya gagal-gagal juga guys. Raya hanya bisa mengcopy bentuk dari pedang anti sihir aja.
Walaupun si Raya ini terbilang unik, tapi masih banyak kelemahan di dalamnya guys. Salah satunya, Raya harus memegang Grimoire seseorang yang sihirnya ingin dia tiru. Tapi tetap saja, Imitation Magic ini merupakan sihir yang sangat langka dan dapat membuat penggunanya memakai sihir apapun, memakai banyak sihir. Dengan kemampuan peniru yang hebat itulah, gue memasukkan Raya sebagai orang yang sihirnya berpotensi ke dalam tingkat Arcane guys. Lanjut yang keempat ada Julius Novachrono. Untuk orang yang satu ini kayaknya gue nggak perlu jelasin lagi deh ya, pasti udah pada tahu guys. Julius Novachrono, Kaisar Sihir ke-28 Kerajaan Clover. Seperti kita tahu, Julius memiliki atribut sihir waktu. Untuk kehebatan sihir ini nggak perlu dipertanyakan lagi deh. Sihir inilah yang mengantarkan dirinya menjadi Kaisar Sihir. Bahkan dengan sihir ini, dia bisa bangkit dari kematiannya guys, yaitu dengan memundurkan umurnya ke usia 13 tahun. Benar-benar sihir yang gak masuk akal dan tentunya melawan hukum alam. Untuk Julius sendiri, menurut gua, sudah tidak diragukan lagi bahwa dia sudah berada di tingkat Arcane. Karena kalau kalian perhatikan lagi ya, di manga Black Clover chapter 228 ataupun di anime Black Clover episode 129, nah di situ ada adegan di mana Loro Pechica sedang membicarakan tentang Arcane States. Nah, di episode itu juga lah Loro Pechica menyinggung soal sihir waktu Julius sebagai sihir unik yang bisa mengalahkan iblis. Jadi, secara nggak langsung di sini Loro Pechica juga mengkonfirmasi bahwa Julius berada di tingkat Arcane, guys. Kenapa gue tetap bahas Julius di sini? Ya karena masih banyak orang yang nggak tahu kalau Julius itu sudah berada di tingkat Arcane, makanya gue bahas lagi deh sekalian. Dan yang kelima ada Rades Prito. Nah, yang terakhir ini ada mantan anggota Byakuya no Magan, yaitu Rades. Rades sendiri memiliki atribut Soul Corpse Magic atau sihir mayat hidup. Dengan menggunakan sihir ini, Rades dapat memasukkan mana ke mayat dan juga mengendalikannya guys. Dan seperti yang kita tahu ya, pada arc reinkarnasi Elf, di situ Rades sebenarnya sudah mati, dibunuh oleh Patri. Namun, tanpa diduga, ternyata sihirnya telah berevolusi menjadi sihir yang dapat membangkitkan orang yang mati guys. Rades bersama Sally dan juga Valtos akhirnya pun bangkit kembali dari kematian mereka. Gak hanya itu aja, pada akhir Arc Iblis Jagred, Rades telah memanggil dan menghidupkan kembali jiwa Patri, yang dimana seharusnya Patri sudah berpindah alam guys. Kemampuan Rades untuk menghidupkan orang mati ini tentunya benar-benar sudah melawan hukum alam. Jadi karena itulah gue masukkan Rades sebagai orang yang kemampuan sihirnya berpotensi berada di tingkat Arcane. Ya, itu adalah video daftar beberapa orang kesatria sihir atau penyihir yang kekuatan sihirnya kemungkinan bisa berada di tingkatan Arcane State guys. Gimana nih guys? Menurut kalian gimana? Kalian setuju gak sama list yang gue berikan tadi? Atau kalian punya list atau opini sendiri? Kalau punya jangan lupa tuliskan di komen, oke? Ya itu aja, terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian ambil sendiri di kolom komentar, oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe juga nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa juga like, share juga. Terus juga ketinggalan follow IG gua di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.